Mendengarkan Gelong, para Jenderal Heaven Dou Empire mengangguk satu demi satu, setuju dengan komentarnya. Seorang jenderal berusia 70 tahun di sisi kanan bangkit. Apa yang dikatakan Marshal Gelong benar, ada dataran datar di depan dan di belakang Jialing Pass. Jika kita bisa memaksa masuk, kita pasti bisa menunjukkan kekuatan penuh dari pasukan kita. Bahkan jika kita tidak bisa menyerang, dataran di belakang cocok untuk retret kita. Pada saat yang sama, di dataran adalah 3 kota utama kekaisaran kita yang saling mengawasi. Saat mundur atau bertahan, kami tidak akan didorong 1000 li sekaligus. Sue Beng mengangguk, karena itu masalahnya, kami akan melanjutkan sesuai rencana. Hanya saja, karena kita bisa memikirkan untuk menyerang Jialing Pass, Kekaisaran Roh secara alami juga akan mengantisipasinya. Jialing Pass memiliki medan yang curam, dan dibangun menggunakan pegunungan. Tembok itu tingginya 100 meter dan tebalnya 100 meter. Akan sangat sulit bagi kita untuk menerobos saat menghadapi pasukan Kekaisaran Roh. Marsekal Gelong berkata, "Yang mulia, kami ingin berperang melawan Kekaisaran Roh." Saat ini, meskipun Kekaisaran Roh terlihat seperti tembok besi, mereka mendirikan negara belum lama ini, dan setiap kerajaan dan kadipaten memiliki motif egois mereka sendiri. Perang gesekan memang akan menyebabkan kita kehilangan beberapa, tetapi kerugian mereka akan menjadi milik pasukan kerajaan dan adipati. Akan sulit bagi mereka untuk menghindari disakiti secara tidak merata. Setelah kerugian mencapai tingkat tertentu, moral Kekaisaran Roh akan kacau. Apa yang akan kita lakukan adalah mengendalikan jatah kerugian antara tentara kita dan musuh sejauh mungkin. Kerajaan surga Dou kami sangat luas, dengan jutaan tentara heroik, logistik kami diisi ulang dalam pasokan yang stabil. Lebih lanjut menambahkan dalam tanggapan Star Luo Empire, keadaannya hanya akan semakin menguntungkan bagi kita semakin lama perang seperti itu berlanjut. Hanya saja, ini masih didasarkan pada kemampuan Master Roh kita untuk menahan Legiun Master Roh Balai Roh. State Preceptor, beri kami pendapat Anda. Kira-kira sampai sejauh mana kamu bisa melawan para Master Roh Kekaisaran Roh? Pengajar negara yang disebutkan Gelong secara alami adalah Grand Master. Grand Master berkata, Raja Lan Hao telah berjanji kepada Yang Mulia untuk membantu resimen Master Roh kita dengan tentara Tang, memblokir Legiun Master Roh Kekaisaran Roh, mengurangi bahaya bagi tentara sebanyak mungkin. Oh, dengan kata lain, Yang Mulia Raja Lan Hao sangat percaya diri. Tatapan Marshal Gelong beralih ke Tang San. Tang San tidak bisa menahan untuk diam-diam mengangguk selama penjelasan Marshal ini barusan. Dia sendiri tidak memiliki pencapaian dalam urusan militer, dan karena itu dia hanya mendengarkan dengan hormat. Sekarang Marshal ini bertanya kepadanya, dia tersenyum dengan tenang, medan perang adalah rumah bagi banyak sekali perubahan. Aku juga tidak bisa mengatakan sampai sejauh mana kita dapat memblokir Master Roh Kekaisaran Roh. Tapi seperti yang guru katakan, kami akan memberikan segalanya untuk mengurangi kerusakan pada kekuatan utama. Hanya saja, saya masih memiliki beberapa pertanyaan saat ini. Mungkin Marshal sudah memikirkan cara untuk menghadapi mereka, tapi aku masih ingin mengingatkanmu. Pertanyaan apa? Mata Gelong memandang rendah. Di matanya, Tang San benar-benar terlalu muda. Meskipun dia juga tahu bahwa Tang San pernah mengikuti kejuaraan Continental Advanced Spirit Master Academy Elite Tournament, mengalahkan generasi emas Spirit Hall, baginya Tang San masihlah seorang guru roh muda yang berbakat. Untuk dapat duduk di kursinya saat ini bahkan lebih terkait dengan dia setelah menyelamatkan Kaisar Sueye, mencapai jasa yang bertahan hingga hari ini. Tetapi untuk mengomentari masalah militer, dia dianggap sebagai apa? Dia benar-benar duduk di kursinya di tenda komandan ini. Tang San berkata, saya tidak mengerti peperangan, yang secara alami semua akan dieksekusi sesuai dengan pengaturan Grand Marshal. Tetapi konflik di mana para Master Roh berpartisipasi akan sangat berbeda dari perang biasa. Master Roh memiliki kemampuan pribadi yang tangguh. Mereka mungkin tidak dapat berbenturan dengan pahlawan baja Anda, tetapi mereka dapat dengan mudah memiliki efek luar biasa di medan perang. Misalnya, jika saya adalah Bibi Dong dari Kekaisaran Roh, saya pasti akan mengirim skuadron Master Roh untuk mengelilingi pasukan kita. Grand Marshal benar, kami sama sekali tidak akan takut pada Kekaisaran Roh dalam perang gesekan. Tentara kita adalah satu, dengan seluruh bangsa di belakang kita. Tapi, jutaan pria juga mengkonsumsi sumber daya yang sama besarnya. Saat kita berperang atrisi dengan Kekaisaran Roh sebelum jalur Jialing, jika Bibi Do mengirim Master Roh ke belakang kita dan terus-menerus menyerang pasukan suplai kita, mempengaruhi perbekalan kita. Pada waktunya, mungkin. Metode yang dipikirkan Tang San sepenuhnya dari sudut pandang seorang guru roh. Mendengar kata-katanya, tidak hanya ekspresi Marshal Gelong yang berubah,
Wajah Sue Beng juga langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang. Saya telah mengirim 4 legiun kavaleri ringan khusus untuk menjaga persediaan kami. Bahkan jika Master Roh kuat, mereka tetap tidak akan berani bentrok dengan pasukan kita. Lagi pula, tidak mungkin bagi Kekaisaran Roh untuk mengirim sejumlah besar Master Roh untuk menyelinap di belakang kita. Marshal Gelong berbicara sambil mengerutkan kening. Meskipun dia juga memikirkan apa yang dimiliki Tang San, dan telah membuat beberapa persiapan, untuk beberapa alasan, setelah mendengar peringatan Tang San, dia jelas merasa sedikit gelisah. Tang San berkata, kecepatan Master Roh dan kekuatan individu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Memang, secara alami tidak mungkin bagi para Master Roh Kekaisaran Roh untuk menghadapi pasukan kita secara langsung, tetapi mereka dapat membelah dan menaklukkan. Saya percaya bahwa hanya satu api yang menghubungkan Master Roh dengan kekuatan pada tingkat tertentu, dapat menyebabkan kerusakan besar pada persediaan kami. Saya akan meminta Grand Marshal untuk lebih memperhatikan hal ini. Dengan Master Roh yang tangguh bermain trik, jika Bibi Dong hanya menggunakan pelecehan mereka dan tetap bersembunyi di Jialing Pass, maka serangan mendadak begitu persediaan kami rusak. Pada saat itu mungkin sulit bagi kami untuk mundur. Gelong juga seorang guru roh, dan kultivasinya juga tidak rendah. Bahkan jika dia agak menghina Tang San, dia masih dengan hati-hati merenungkan apa yang dia dengar. Semakin dia berpikir, semakin jelek ekspresinya. Memang, jika Bibi Dong benar-benar mengirim sejumlah besar Master Roh terutama untuk melecehkan, maka tentara Kekaisaran Surga Dou yang tampaknya tangguh ini akan sangat mungkin mengungkapkan kekurangan besar. Kalau pasokan mereka benar-benar dipotong, maka tentara mungkin benar-benar runtuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Yang mulia, jika saya mengirim bagian lain dari pasukan untuk menempatkan kota-kota di sepanjang jalur pasokan kami, dan kemudian mengawalnya dengan estafet, bagaimana menurut Anda? Marsekal Gelong bertanya pada Tang San. Setelah mendengarkan rekomendasi Tang San, penghinaannya sedikit berkurang. Tang San memuji, ini adalah metode yang bagus. Tapi seperti yang saya katakan, jika pasukan bertemu dengan Master Roh yang tangguh, mungkin masih sangat sulit untuk ditangani. Bagaimana kalau membiarkan saya membantu Marshal menangani masalah ini bersama-sama? Hanya dengan stabilitas di belakang dan persediaan yang memadai, kami akan memiliki kepercayaan penuh untuk melawan Kekaisaran Roh. Guru, apa yang akan Anda lakukan? Sue Beng menatap Tang San, ekspresinya ragu. Tang San berkata, murid aula kecepatan dari sekte Tang saya adalah pengintai terbaik. Saya perlu membawa 100 untuk mengintai dari langit setiap hari, lalu memimpin kekuatan Master Roh respons cepat yang kuat. Segera menyergap dan membunuh Master Roh kerajaan roh manapun yang kami temukan, memastikan keamanan logistik. Seperti ini, dengan bekerja sama dengan pasukan penjaga biji-bijian Marshal Gelong, kita harus dapat menjamin keamanan perbekalan kita sejauh mungkin. Mendengarkan Tang San, Grand Master mengangguk berulang kali. Ini adalah rencana yang bagus. Pasokan benar-benar terlalu penting bagi jutaan prajurit heroik kita, tidak ada kesalahan yang bisa ditoleransi. Dengan Raja Lan Hao membantu Marshal Gelong, begitu garis depan stabil dan jalur pasokan didirikan, tidak ada yang perlu ditakuti dalam perang gesekan. Marsekal Gelong berkata, kalau begitu kita akan menyusahkan Raja Lan Hao. Saya akan mengirim pasukan logistik sesegera mungkin, membangun benteng di sepanjang jalan, menempatkan mereka dengan pasukan. Setelah jalur pasokan ini dibuat, Kekaisaran Roh tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Selanjutnya, serangkaian diskusi taktis diadakan di tenda besar. Sue Beng sangat berhati-hati dengan masalah logistik yang diangkat Tang San, dan memisahkan 6 legiun lainnya untuk menjaga pasokan. Ditambah 4 legiun kavaleri ringan sebelumnya, yang membuat 100.000 tentara di sepanjang jalur pasokan, memastikan logistik tidak terhalang. Kembali ke kampnya sendiri, setelah Tang San berdiskusi dengan semua orang, dia sudah memilih kandidat untuk penjaga belakang ini. Sangat sederhana, hanya mereka Shrek Seven Devils bersama dengan 100 murid Speed Hall. Hanya 7 iblis Shrek yang bisa merespons paling cepat. Mereka juga cukup kuat untuk menghadapi serangan Master Roh Kekaisaran Roh, dan bahkan bisa dibagi menjadi 2 tim. 100 murid aula kecepatan seperti 100 mata bagi mereka, cukup untuk mengintai dan melaporkan segala macam situasi sebelumnya. Bahwa Tang San menunjuk dirinya sendiri untuk misi penjaga pasokan ini, selain kepercayaan diri, juga karena dia tidak ingin tetap menjadi tentara. Dari 7 iblis Shrek, hanya Dai Mubai yang mempelajari urusan militer. Mereka yang mengikuti tentara tidak hanya akan memperlambat mereka, tetapi juga akan membuat mereka menganggur. Sebaliknya lebih baik melakukan upaya untuk tentara, memusnahkan musuh dan menjaga persediaan. Dengan cara ini mereka juga bisa bergerak dengan bebas.
Bagaimanapun, mereka terbiasa dengan kebebasan. Keesokan paginya, 7 iblis Rek meninggalkan camp. Mereka tidak membutuhkan kuda, dan langsung pergi melalui belakang. Melihat sejuta tentara pria yang menghilang di kejauhan, Ma Hongjun menghela nafas panjang, menatap Tang San, kakak ketiga, kamu benar-benar mengerti kami. Berada dengan tentara seperti ini benar-benar tidak nyaman. Benar-benar membosankan. Setiap hari ia bepergian, bahkan tidak dapat berkultivasi dengan baik, tanpa melakukan apa-apa. Itu mengganggu seseorang sampai mati. Siang-siang masih lebih baik, dia bisa terbang tinggi di langit setiap hari, melihat sekeliling kemana-mana. Tinggal di Pulau Seagot dan dengan gugup berkultivasi atau berada dalam cobaan berbahaya, kembali ke surga Dou dan menjadi sebosan ini, benar-benar tidak bisa terbiasa. Tentu saja Ma Hongjun tidak sendirian merasakan hal ini. Mendengarkan keluhannya, yang lain mengangguk satu demi satu. Xiao Wu tertawa terbahak-bahak, sepertinya hidup kita benar-benar melelahkan. Melihat lesung pipit Xiao Wu, Tang San mau tidak mau merasa dalam suasana hati yang jauh lebih baik, menyeringai dan menatap Fatih dengan jahat. Aku tidak keberatan memberimu ujian 9 sekte Tang lagi. Jika Anda lulus, saya akan menyerahkan posisi pemimpin sekte saya serta gelar Raja Lan Hao untuk Anda. Bagaimana, gendut? Ma Hongjun membentak, kakak ketiga, jangan coba-coba menggodaku. Otoritas bagi saya sama cepatnya dengan awan. Saya benar-benar tidak akan tertipu. Anda hanya ingin melalaikan tugas Anda dan menyerahkan semuanya pada saya. Oscar berkata, ngomong-ngomong, San kecil, bagaimana ujian Seagot ke-8-mu? Dari kami saudara, hanya Anda dan Xiao Wu yang masih belum menyelesaikan cobaan Anda. Nanti kami juga harus kembali ke Pulau Seagot bersamamu, jadi kapan kamu siap untuk pergi? Tangsa berkata, percobaan Seagot ke-8 sudah setengah selesai, saat ini saya hanya kekurangan beberapa cincin roh dan 1 tulang roh terakhir. Jika saya ingin menyelesaikannya, melakukan perjalanan ke hutan hebat Star Dou kurang lebih sudah cukup. Hanya saja, dengan perang yang akan segera dimulai, kita tidak bisa pergi sebelum situasinya stabil. Kami masih dibutuhkan di sini. Kita akan membicarakannya nanti. Dai Mubai berkata, Sang kecil, bahwa kamu bisa membangkitkan Xiao Wu berarti kekuatanmu seharusnya sudah mencapai level judul Dou Luo, kan? Kemarin ada banyak orang dan kamu berbicara dengan tidak jelas. Bagaimana ceritanya? Tang San menghela nafas, menarik Xiao Wu yang paling dekat. Itu Daming dan Erming. Kamu masih ingat 2 binatang suci yang agung itu? Mereka adalah rekan Xiao Wu. Ketika saya dan Xiao Wu tiba di hutan besar Star Dou, tepat pada waktunya untuk bertemu Bibi Dong yang memimpin orang-orang untuk memburu mereka. Mereka terluka parah, sudah tidak bisa diselamatkan. Pada akhirnya, mereka memilih pengorbanan, meningkatkan kekuatan roh saya di atas peringkat 90. Harapan terakhir mereka sebelum kematian adalah agar Xiao Wu bangkit. Di depan rekan-rekan mereka, tidak perlu menyembunyikan apapun, memberitahu mereka secara rinci tentang pengalamannya dan Xiao Wu di hutan besar Star Dou. Terutama memberitahu mereka tentang 2 roh yang ditunjukkan Bibi Dong pada saat itu, serta kekuatannya yang luar biasa. Kalau tidak salah, saat itu Bibi Dong terlihat agak was-was. Seharusnya ada masalah dengan tubuhnya, dan itulah mengapa dia bisa menyerangku dengan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, bahkan jika saya bisa melarikan diri, itu mungkin tidak semudah itu. Ning Rongrong berkata, kakak ketiga, maka itu berarti bahwa yang terkuat di Spirit Hall bukanlah ahli Super Qian Dao Liu, melainkan roh kembar Super Dou Luo Bibi Dong? Jika dia datang ke medan perang, apa yang harus kita lakukan? Domain racunnya pasti akan menjadi serangan fatal bagi Heaven Dou Army. Tang San berkata, bahkan jika aku masih tidak bisa mengalahkan Bibi Dong, jika dia muncul di medan perang, aku yakin aku bisa menahan kemampuannya. Aku tidak akan membiarkan dia memasuki pertempuran. Sebaliknya, jika pertempuran dimulai, Anda akan sangat mungkin menghadapi lawan level title Dou Luo. Medan perang tidak seperti saat kami melakukan uji coba di Pulau Seagot. Ini adalah tempat untuk pembunuhan sejati. Semua orang bergerak bersama pada saat itu. Guru berkata untuk lebih memperhatikan keselamatan kita. Oh, benar, saat membunuh Ghost Dou Luo dan berburu binatang roh, aku mendapatkan 3 tulang roh. Salah satunya cocok untuk Xiao Wu, dan dia sudah menyerapnya. 2 lainnya tepat untuk Anda serap, mereka bagus untuk meningkatkan kekuatan. Saat berbicara, Tang San mengeluarkan 2 tulang roh dari jembatan 24 cahaya bulan. Ketika tulang roh muncul, fluktuasi kekuatan roh di udara langsung menjadi ganas dalam jarak 100 meter.
Dengan kekuatan Shrek Seven Devils, mereka secara alami tidak akan takut seseorang menjadi serakah. Akibatnya Tang San tidak menyembunyikannya. Dua tulang roh yang muncul di tangannya masing-masing adalah satu tulang kaki kanan hitam, serta satu tulang lengan kanan putih. Tang San menyerahkan tulang kaki kanan hitam ke Ju Zhuqing. Aku mendapatkan ini setelah membunuh Ghost Do Luo. Tulang roh ini pasti cocok dengan Master Roh tipe kelincahan. Anda memeriksa efek konkretnya sendiri. Kemampuan iblis Ghost Do Luo mirip dengan yang neraka Anda. Akibatnya, itu paling cocok untukmu. Pada saat yang sama, Tang San menyerahkan tulang roh putih itu kepada Dai Mubai. Bos, aku mendapatkan ini setelah membunuh Raja Harimau Iblis Mata Putih tingkat 60 atau 70.000 tahun. Orang itu juga seorang penguasa di hutan matahari terbenam. Ini mirip dengan semangat Anda, dan paling cocok untuk Anda. Anda menyerapnya sekarang. Tidak perlu berdiri di upacara antara 7 iblis Shrek. Ju Zhuqing dan Dai Mubai juga tidak mengatakan apa-apa, segera mulai menyerap tulang roh. Dengan perhitungan Tang San, tulang roh tingkat ini seharusnya sangat bermanfaat bagi keduanya. Selain kemampuan yang baru diperoleh dan fisik yang diperkuat, itu juga akan membantu kekuatan roh mereka naik selangkah lagi, harus mendekati 1 peringkat. Benar saja, setelah 4 jam, saat Dai Mubai dan Ju Zhuqing selesai menyerap tulang roh, kekuatan roh mereka telah naik ke peringkat 84 dan 80 detik. Mereka tidak mulai bergerak lagi. Hanya menunggu di tempat untuk informasi dari murid Speed Hall yang mengintai dari langit. Posisi mereka saat ini berada di satu rute jalur supply, dan terlebih lagi hanya di titik kontak antara garis depan dan Heaven Door Empire. Jika Kekaisaran Roh mengirim pasukan untuk memotong pasokan mereka, mereka tidak akan pergi terlalu jauh ke Kekaisaran Surga Do. Lagi pula, itu harus melewati beberapa kota. Karena itu, menunggu di sini adalah metode terbaik. 3 hari berlalu dengan cepat. 100 murid aula kecepatan membentuk jaring besar di langit. Sayangnya, meski tidak perlu diragukan lagi kemampuan pramuka mereka, selama 3 hari semuanya aman dan lancar, tanpa situasi apapun. Kakak ketiga, kamu tidak akan salah perhitungan? Kekaisaran Roh mungkin terlalu percaya diri, dan tidak berencana menyerang jalur suplai? Ning Rongrong bertanya pada Tang San yang berdiri di bawah pohon, yang baru saja bangun dari kultivasi. Tang San tersenyum sedikit, melihat Xiao Wu berkultivasi tepat di sebelahnya. Jika Anda adalah Bibi Dong, dan memiliki kesempatan untuk membuat musuh mundur sendiri tanpa bertempur, dan bahkan mundur 1000 li dalam 1, apakah Anda akan membiarkannya lewat begitu saja? Jialing Pass tidak mudah untuk diserang. Bahkan 1 juta tentara pria tidak dapat menerobos dengan cepat. Selama itu adalah seorang komandan dengan sedikit otak, mereka akan berpikir untuk menghancurkan jalur suplai. Dan Bibi Dong tidak bodoh. Selain itu, keuntungan terbesar yang dimiliki Kekaisaran Roh adalah Master Roh Elite. Apakah dia akan menyerah pada kesempatan yang begitu bagus? Jika para komandan Kekaisaran Surga Dou dapat menyadari bahwa Kekaisaran Roh tidak dapat bertahan lama kelelahan sebelum dengan mudah mengalami perubahan internal, maka pihak Bibi Dong pasti juga dapat memikirkannya. Melebih-lebihkan musuh selalu lebih baik daripada meremehkan mereka. Saya memperkirakan bahwa Bibi Dong tidak hanya akan memikirkan jalur pasokan, tetapi juga akan mengirim ahli sejati. Semakin lama dia bergerak, semakin besar operasinya. Dia sedang menunggu pasukan kita untuk mencapai garis depan, pada saat itu melepaskan diri akan lebih sulit lagi. Tentara kita akan mencapai garis depan dalam 2 hari ke depan. Bibi Dong mungkin mengirim orang-orangnya saat tentara membuat kemah. Pasukannya saat ini diimprovisasi, tidak dipersiapkan dengan baik seperti 2 kerajaan besar. Mereka tidak akan dengan mudah bersilangan pedang dalam jangka pendek. Bergerak di belakang hanya normal. Jangan bilang kamu lupa bagaimana Spirit Hall menyerang sekolah Ubin 7 harta karunmu dan klan naga tiran petir biru saat itu? Menyergap dari belakang selalu menjadi gaya mereka. Mendengarkan penjelasan Tang San, Dai Mubai tidak jauh menarik Ju Zhuqing dari dekat dan melihat ke langit. Berkata, "San kecil, sungguh sia-sia kamu tidak mempelajari urusan militer." Tang San berkata, "Bos, ini tidak dihitung sebagai strategi. Saya hanya bisa menjelaskan apa yang saya pahami tentang Spirit Hall." Spirit Hall mungkin telah mendirikan sebuah negara, tetapi mereka masih Spirit Hall selama bertahun-tahun. Untuk operasi militer, mereka sama sekali tidak akan bentrok di mana mereka dapat menggunakan trik atau penyergapan. Pasukan tetap Kekaisaran Roh tidak dapat menahan kelelahan skala besar. Oscar berkata, "Saya memperkirakan bahwa Spirit Hall tidak akan mengirim terlalu banyak orang kali ini. Karena Master Roh tingkat rendah tidak baik untuk perang gerilya. Mereka tidak akan berhasil untuk terus menyerang jalur pasokan kami.
Akibatnya, Kekaisaran Roh pasti hanya akan mengirim ahli di persediaan, meninggalkan Master Roh bersama mereka di Jialing Pass untuk menghadapi tentara. Mereka belum datang, tetapi selama mereka berani, kami akan menghancurkan mereka secara langsung. Tepat saat mereka berbicara, sosok putih jatuh dari langit, mendarat tanpa suara. Itu tidak asing, tetapi kapten pasukan pengintai aula kecepatan ini, Bai Chen Xiang. Bai Chen Xiang pergi dengan Shrek Seven Devils, dan setelah mengembalikan kekuatan dan pengalamannya meningkat secara drastis. Bai He samar-samar sudah memperlakukan cucunya ini sebagai penerusnya di masa depan. Dari mereka yang berpartisipasi dalam operasi tentara kali ini, dia memiliki hubungan terbaik dengan 7 iblis, dan secara alami juga bertanggung jawab atas skuadron pengintai. Kakak ketiga, ada situasi. Bai Chen Xiang segera memberitahu Tang San begitu dia menginjakkan kakinya di tanah. Beritahu kami. Mata Tang San menjadi cerah. Bai Chen Xiang berkata, murid aula kecepatan kami melihat setidaknya 10 master roh tipe kelincahan terbang di langit, mengintai di mana-mana. Mereka seharusnya menjadi pengintai Spirit Hall. Akankah kita mencegat mereka? Tang San bergumam pada dirinya sendiri. Apakah mereka menemukanmu? Bai Chen Xiang berkata, mungkin. Ada pemilik roh tipe elang di antara mereka. Mereka memiliki visi yang kuat. Bahkan jika mereka tidak dapat mengejar kita, melihat kita di langit di mana tidak ada yang disembunyikan bukanlah hal yang sulit. Hanya saja, bahkan jika kami ketahuan, paling banyak hanya beberapa dari murid kami. Ekspresi Tang San sedikit berubah. Beritahu para murid aula kecepatan untuk memperluas area pencarian sedikit lebih jauh. Selama Anda belum menemukan Master Roh di tanah, biarkan Master Roh di udara mencari sesuka mereka. Sembunyikan sebaik mungkin, jangan ketahuan. Juga jangan bertengkar dengan mereka. Jangan biarkan Bibi Do melihat dengan jelas, atau bagaimana dia rela membiarkan para ahli datang. Ratusan ribu tentara yang menjaga persediaan juga tidak mudah dipindahkan. Ya. Bai Chen Xiang dengan cepat setuju dan berbalik untuk pergi, tetapi ditangkap oleh Ma Hongjun. Siang-siang, aku akan pergi denganmu. Anda melihat mereka semua berpasangan, apakah Anda tega meninggalkan saya di sini sendirian? Bai Chen Xiang membentak, apimu terlalu berbeda, tidak ada cara untuk menyembunyikannya di langit. Dan Anda adalah master balai bela diri, jangan menggoda dalam waktu kesiapan perang. Jika Anda mengganggu saya lagi, saya akan mengeluh kepada saudara ketiga. Ma Hongjun hanya bisa melepaskan tanpa daya. Keduanya sekarang juga dalam fase kekasih, dan melihat pacarnya yang gagah berani dan kekar, dia benar-benar agak enggan untuk berpisah. Bai Chen Xiang tertawa terkikik, tiba-tiba mendekat dan mencium wajahnya. Bodoh. Berkultivasi dengan benar. Saya akan kembali untuk melaporkan perubahan apapun. Selesai berbicara, dia sekali lagi terbang ke langit, menghilang ke dalam warna biru tua dalam sekejap mata. Ma Hongjun menggosok tempat di wajahnya di mana dia dicium, merasakan gelombang kehangatan. Semakin lama dia bersama Bai Chen Xiang, semakin dalam cintanya. Hei, Fatih. Apa yang membuatmu tersenyum begitu bodoh? Ma Hongjun tampak terganggu. Aku tersenyum? Melihat ekspresinya, semua orang tidak bisa menahan tawa. Dai Mubai bahkan pura-pura mendesah sedih, ini penyakit cinta. 3 hari lagi dengan cepat berlalu. Menurut kecepatan berbaris tentara Kekaisaran Surga Dou, mereka sekarang seharusnya sudah benar-benar tiba di Jialing Pass. Tang San memerintahkan murid aula kecepatan untuk memperkuat jangkauan pencarian, dan pada saat yang sama juga memberitahu tentara yang menjaga persediaan agar siap menghadapi serangan musuh setiap saat. 2 hari lagi berlalu, dan tepat ketika Tang San mengira dia mungkin salah, kabar baik akhirnya datang dari pengintai Speed Hall. Para ahli roh tak dikenal terlihat di barat, berjumlah 50, bergerak cepat, berputar-putar ke belakang pasukan suplai kita. Master Sekte tolong beri instruksi. Laporan murid aula kecepatan mengguncang 7 iblis Shrek. Tang San merenungkan, gemuk, kamu ikut aku dan Xiao Wu. Bos, Anda terus menunggu di sini untuk berita. Karena Kekaisaran Roh mulai bergerak, mereka tidak akan mengirim hanya satu kekuatan. Pindah jika ada lebih banyak penemuan. Setelah kami menyergap orang-orang Kekaisaran Roh, kami akan kembali berkumpul di sini. Murid Speed Hall, pimpin jalannya. Ya. Murid Speed Hall terbang. Tang San dan Xiao Wu bergandengan tangan, Ma Hongjun melepaskan sayap Phoenix-nya, ketiganya melonjak, dan terbang ke barat setelah memimpin murid Speed Hall. Di udara,
Tang San segera melihat jalur pasokan tentara utama, membentang jauh. Untuk mengirimkan perbekalan yang dikonsumsi setiap hari oleh jutaan tentara, perbekalan harus diangkut terus-menerus. Pada saat yang sama dia juga melihat benteng-benteng itu. Pada interval 10 li dibangun benteng batu. Mereka diawaki oleh pasukan, dan bahkan dilengkapi dengan busur pengepungan, senjata yang bahkan ditakuti oleh para Master Roh. Jika benteng yang saling melindungi ini selesai, maka jalur pasokan akan benar-benar aman. Saat itu mereka hanya perlu mengirimkan sejumlah pengintai, dan jika ada serangan musuh, pasukan suplai bisa segera bersembunyi di benteng batu. Kecuali musuh datang dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan benteng, mereka akan kembali dengan tangan kosong. Terlebih lagi, bahkan jika mereka membawa kekuatan itu, bisakah kamu mematahkan 10 atau 100? Itu hanya akan berarti beberapa kerugian kecil. Apa yang harus dilakukan Tang San dan 7 Iblis Rek adalah memastikan keamanan pasukan pasokan sampai benteng ini selesai. Pemandangan melintas di bawah, dan dalam waktu singkat ketiganya sudah terbang mendekati 50 li. Murid Speedhole berhenti, merentangkan sayapnya dan terbang di sebelah Tang San, melaporkan ke Master Sekte, mereka bergerak hanya ke arah ini. Dilihat dari kecepatan mereka sebelumnya, mereka seharusnya sekitar 20 li dari sini. Kita tidak bisa terbang lebih jauh atau kita akan ditemukan oleh musuh. Menurut pengamatan saya, meskipun kekuatan musuh hanya berjumlah 50, kekuatan mereka setidaknya harus berada di peringkat 60. Karena saya tidak bisa terlalu dekat, level konkret mereka tidak jelas. Master Sekte harap berhati-hati. Orang-orang klan kecepatan layak menjadi Master Roh Pramuka yang ideal. Melaporkan dengan cepat dan efisien, bahkan termasuk perkiraannya sendiri, dia menyelamatkan Tang San dari banyak masalah. Baiklah, kamu terus mencari. Gendut, ayo turun. Ketiganya mendarat dengan tenang. Fatih menarik sayap Phoenix-nya dan mengikuti di sebelah Tang San. Tang San hanya melihat ke daerah sekitarnya. Hutan di sebelah kiri kami, perbukitan di sebelah kanan. Karena musuh sudah bergerak, tidak ada yang tahu berapa banyak Master Roh yang mereka kirim. Kita harus menghemat waktu. Kami akan bergerak untuk menyergap mereka. Fatih, jangan berjarak lebih dari 20 meter dariku. Saat berbicara, Tang San menggosok merek seagor di dahinya. Lingkaran biru muda menyebar, menyelimuti mereka bertiga. Seketika, semua jejak mereka di tanah menghilang. Apa yang bisa lebih cocok untuk menyergap daripada penghalang laut luas? Pada saat yang sama ketika dia melepaskan penghalang laut luas, Tang San juga melepaskan kekuatan mentalnya dalam bentuk kipas setengah lingkaran ke arah yang ditunjukkan oleh murid Aula Kecepatan. Sapuan kekuatan mental tak terkendali semacam ini dibuat dengan kekuatan mental level tak terbatasnya. Pesta penyerbuan Kekaisaran Roh tidak akan memiliki kekuatan setingkat Bibi Dong atau Qian Dou Liu, dan tidak mungkin menemukannya. Tang San dengan sangat cepat menemukan target mereka. Memimpin Emma Hongjun dan Xiao Wu, dia diam-diam pergi menemui mereka. 50 Master Roh berpakaian hitam diam-diam maju melalui medan tanpa jalan yang rumit. Meskipun ada 50 dari mereka tidak mengeluarkan suara yang tidak perlu, dan tidak ada yang berbicara saat mereka bergerak. Bergerak terjauh di depan adalah seorang pria yang tampak elegan dan muda, tetapi dengan ekspresi yang agak suram. Ini adalah salah satu tetua Kekaisaran Roh, Krisan Douluo Yu Guan. Hari-hari ini Yu Guan selalu dalam suasana hati yang sangat buruk. Sejak kematian Ghost Douluo, posisinya di Kekaisaran Roh telah turun secara substansial, dan para tetua yang awalnya sopan sekarang menjadi dingin dan terpisah. Spirit Hall selalu merupakan organisasi yang sangat pragmatis. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda akan dihormati oleh semua orang. Dalam hal kekuatan individu, Yu Guan tidak terlalu tinggi di antara semua tetua, bahkan sedikit lebih rendah dari Ghost Douluo. Alasan dia dihormati dan tinggi di peringkat Elder Hall adalah karena dia dan Ghost Douluo memiliki kemampuan fusi roh. Sekarang Ghost Douluo telah berlalu, dan dia tetap sendirian. Bahkan jika dia masih seorang judul Douluo, di antara para tetua dia masih sangat jauh. Terutama karena dia telah menyinggung Bibi Dong di hutan besar Star Dou. Akibatnya, kali ini dia dikirim untuk memimpin tim Master Roh untuk menghancurkan jalur suplai Kekaisaran Dou Surga, sebuah misi yang seharusnya milik Spirit Douluo. Tentu saja, dengan status Yu Guan sebagai judul Douluo, para Master Roh yang dia pimpin semuanya adalah level Kaisar Roh. Tim lain semuanya adalah Spirit Sage yang memimpin Spirit Douluo. Kekaisaran Roh memiliki banyak ahli roh. Bibi Dong sangat menghargai operasi ini, dan telah mengirim 500 Master Roh tangguh yang dibagi menjadi 10 tim untuk secara diam-diam menghindari tentara Kekaisaran Heaven Dou dan mencapai bagian belakang.
Penilaian Tang San sepenuhnya benar. Bibi Dong tidak hanya akan mengganggu pasokan belakang Heaven Do Empire, tetapi bahkan memblokirnya sejauh mungkin. Sambil bergerak maju, Yu Guan tidak bisa mencegah sosok orang itu muncul di benaknya. Bahkan jika waktu yang lama berlalu, dia masih tidak akan pernah melupakan gambar dada Ghost Do Luo yang tertusuk oleh trisula emas itu. Yang mulia berkata orang itu adalah Tang San, tapi Yu Guan tidak terlalu yakin. Berapa umur Tang San? Hanya seorang anak berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk membunuh Ghost Do Luo secara instan? Di mana orang itu? Jika dia adalah seseorang dari Heaven Do Empire, maka dia pasti akan bersama tentara kali ini. Oh hantu tua, aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamu. Semua orang memperhatikan, mempercepat. Kami masih sekitar 60 li dari target. Jangan terlibat dengan tentara ketika saatnya tiba, fokuslah untuk membakar persediaan. Dalam 10 li lagi, periksa minyak api yang Anda bawa. Ingat, ikuti perintahku saat pertempuran dimulai, jangan terjebak dalam pertempuran. Yu Guan memerintahkan dengan dingin. Ya. 49 suara menjawab dalam paduan suara, mewujudkan kualitas elit kekaisaran roh ini. Saat ini mereka sudah berada di hamparan hutan. Dari peta Ye Guan tahu bahwa hutan tidak membentang terlalu jauh, sebelum berubah menjadi perbukitan. Kemudian mereka bisa melihat jalur suplai Heaven Do Army. Tiba-tiba, Yu Guan memiliki firasat buruk. Sebelum dia bisa menyelidiki, segala sesuatu di sekitarnya langsung berubah menjadi laut biru. Lapisan dan lapisan bayangan pohon hampir seketika mengisolasi dia di dunianya sendiri. Selain bayangan pohon biru bergerigi, dia bahkan tidak bisa melihat bawahannya. Musuh, serang! Yu Guan berteriak hampir gila.